Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar modeling dan simulasi beserta pengenalan MATLAB dan Simulink sebagai alat bantu visual. Sebelumnya perkenalkan, saya Fikri Dova Levi dari Universitas Diponegoro dari Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Jadi, MATLAB atau Matrix Laboratory merupakan software yang mengintegrasikan lingkungan komputasi numerik interaktif dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Platform ini dirancang secara fundamental untuk komputasi berbasis matriks, yang memungkinkannya menyelesaikan berbagai persoalan teknis secara efisien. Fungsi utama mencakup analisis data, pengembangan algoritma, visualisasi grafis, serta komputasi numerik secara umum. MATLAB digunakan secara ekstensif dalam riset dan industri rekayasa untuk melakukan analisis yang kompleks dan mengembangkan solusi algoritmik. Kemudian untuk Simulink sendiri adalah bagian dari MATLAB yang berupa pemrograman grafis yang digunakan untuk pemodelan, simulasi, dan analisis sistem dinamis. Pendekatan utamanya adalah model based design, di mana sistem direpresentasikan secara visual menggunakan diagram blok. Setiap blok merepresentasikan sebuah komponen atau fungsi matematis, dan garis penghubungnya merepresentasikan aliran sinyal atau interaksi antar komponen. Lingkungan ini sangat ideal untuk merancang dan menganalisis sistem yang kompleks seperti sistem kontrol, pemrosesan sinyal, sistem fisik lainnya sebelum implementasi fisik dilakukan. Kemudian, modeling. Untuk modeling sendiri merupakan proses membuat representasi matematis atau abstraksi dari sebuah sistem nyata. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan realitas yang kompleks ke dalam serangkaian persamaan dan aturan yang dapat dipahami dan diolah oleh komputer. Model ini menangkap hubungan sebab akibat dan karakteristik fundamental dari sistem yang ditinjau. Ini adalah jenis-jenis dari permodelan. Yang pertama ada permodelan fisik. Permodelan fisik sendiri adalah pembuatan replika nyata dari sebuah sistem yang bisa disentuh, seringkali dengan skala yang diperkecil atau miniatur atau diperbesar. Model ini meniru bentuk dan properti fisik dari objek aslinya. Jadi, contoh bentuknya itu adalah maket atau prototipe atau model skala. Tujuannya adalah untuk menguji atau memvisualisasikan aspek fisik seperti aerodinamika, stabilitas struktur, atau ini adalah maket mobil yang diuji di dalam terowongan angin atau wind tunnel untuk melihat bagaimana aliran udara mempengaruhinya. Kemudian terdapat permodelan matematika. Pemodelan matematika merupakan proses merepresentasikan sebuah sistem atau fenomena menggunakan bahasa matematika, seperti persamaan fungsi dan variabel. Model ini adalah sebuah fondasi untuk simulasi komputer. Di bentuknya merupakan kumpulan persamaan diferensial, aljabar, atau aturan logika. Tujuannya adalah untuk menganalisis, memprediksi, dan mensimulasikan perilaku sistem secara kuantitatif tanpa perlu objek fisik. Contohnya adalah persamaan dari graf Newton, yaitu dengan rumus F sama dengan M kali A, yang digunakan untuk menghitung kecepatan sebuah objek berdasarkan massa dan gaya yang diberikan. Kemudian, jenis lainnya adalah pemodelan proses. Pemodelan proses adalah representasi visual dari serangkaian langkah, aktivitas, atau alur kerja. Model ini tidak fokus pada objek fisik atau persamaan matematis, melainkan pada urutan dan aliran suatu kegiatan. Jadi bentuknya adalah diagram flowchart biasanya. Tujuannya adalah untuk memahami, menganalisis, dan mengoptimalkan sebuah alur kerja serta menemukan potensi hambatan atau sebuah bottleneck. Contohnya adalah diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah pemesanan barang di sebuah situs e-commerce, mulai dari pemilihan produk hingga pembayaran. Kemudian untuk simulasi. Simulasi merupakan proses menjalankan model tersebut secara virtual di komputer untuk mengamati perilakunya. Ini merupakan sebuah eksperimen terkontrol yang memungkinkan kita untuk pertama menganalisis bagaimana sistem merespon input yang berbeda, kemudian menguji berbagai skenario what if tanpa sebuah risiko, kemudian memprediksi output atau kinerja sistem di masa depan. Kemudian jenis-jenis simulasi sendiri adalah terdapat simulasi live. Simulasi ini merupakan latihan yang melibatkan orang nyata yang menggunakan peralatan nyata di lingkungan yang sesungguhnya. Ini merupakan bentuk simulasi yang paling realistis. Contohnya adalah latihan evakuasi bencana di sebuah gedung di mana tim SAR dan para korban adalah orang sungguhan. Kemudian simulasi virtual. Simulasi virtual melibatkan orang nyata yang mengoperasikan peralatan di ruang atau simulator beserta berinteraksi dengan lingkungan digital yang meniru dunia nyata. Contohnya adalah pilot yang berlatih mendaratkan pesawat dalam kondisi cuaca buruk menggunakan simulator penerbangan di darat. Kemudian jenis yang lain adalah simulasi konstruktif. Simulasi konstruktif sendiri merupakan simulasi di mana partisipan dan peralatannya bersifat tiruan dan dikendalikan sepenuhnya oleh komputer atau AI. Manusia biasanya bertindak sebagai pengamat atau pengambil keputusan strategis. Contohnya merupakan perangkat lunak yang mensimulasikan arus lalu lintas di sebuah kota untuk menguji dampak dari kebijakan jalan baru. Kemudian dasar sistem dinamis. Sistem dinamis sendiri merupakan sistem yang keadaannya berubah seiring berjalannya waktu.
Sistem ini biasanya dijelaskan menggunakan persamaan diferensial, yaitu persamaan matematika yang menggambarkan laju perubahan. Ini adalah transformasi Laplace. Transformasi Laplace sendiri merupakan alat matematika yang mengubah persamaan diferensial dari domain waktu menjadi persamaan aljabar biasa ke domain frekuensi. Proses ini menyederhanakan masalah secara drastis. Ini merupakan contohnya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi transfer. Setelah diubah ke domain frekuensi, kita bisa mendefinisikan fungsi transfer. Ini adalah perbandingan rasio antara output sistem terhadap input sistem. Ini merupakan persamaan dari fungsi transfer. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari permodelan sistem. Di sini ada sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Jadi permodelan ini menerjemahkan komponen fisik dari sebuah sistem ke bahasa matematika. Contoh yang pertama adalah permodelan sistem mekanik. Komponen dasarnya ada massa, kemudian pegas dan peredam. Ini massa sendiri melawan perubahan kecepatan atau inersia, dan pegas ini adalah penyimpan energi potensial, dan peredam menghilangkan energi, misalnya gesekan. Contohnya adalah sistem suspensi pada mobil. Ini adalah gambar dari permodelan sistem mekanik, di mana massa merepresentasikan inersia, kemudian pegas atau K merepresentasikan kekakuan atau elastisitas, kemudian peredam atau C merepresentasikan disipasi energi seperti gesekan. Kemudian permodelan selanjutnya merupakan permodelan sistem elektrik. Permodelan ini melibatkan aliran arus listrik dengan komponen dasarnya adalah resistor untuk menghambat aliran arus, kemudian induktor menyimpan energi dalam medan magnet, dan kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik. Contohnya adalah rangkaian relasi pada filter radio. Ini adalah gambarnya, mana R merepresentasikan disipasi energi hambatan, untuk induktor merepresentasikan penyimpanan energi magnetik, dan kapasitor merepresentasikan penyimpanan energi listrik. Dan untuk permodelan selanjutnya itu sistem hidrolik. Dalam permodelan ini melibatkan aliran atau fluida. Komponennya dianalogikan seperti sistem lain, yaitu resistansi hidrolik, hambatan pada pipa atau katup, kemudian kapasitansi hidrolik, kemampuan sebuah tangki untuk menyimpan cairan, kemudian inersia fluida, yaitu kecenderungan fluida untuk melawan perubahan laju aliran. Contohnya sistem pengisian tangki. Di sini parameternya terdapat aliran masuk atau QN yang berupa inputan, kemudian tinggi cairan merupakan variabel yang diukur, kemudian katup atau valve di output sebagai resistansi hidrolik. Kemudian untuk sistem kontrol sendiri, sistem kontrol merupakan sekumpulan perangkat yang bekerja sama untuk mengatur, mengarahkan, dan memerintahkan perilaku sistem lain agar mencapai hasil yang diinginkan. Ini adalah diagram blok dari sistem kontrol. Terdapat masukan, controller, plan atau proses, dan sensor. Sensor ini merupakan sebuah feedback untuk koreksi yang akan dihitung oleh controller. Kemudian sistem kontrol sendiri terdapat input atau set point, yaitu sebuah nilai target atau referensi yang kita inginkan. Contohnya adalah suhu yang kita atur di remote, misal 22 derajat. Kemudian ada controller, yaitu otak dari sistem. Controller ini menerima sinyal error dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memperbaiki. Contohnya microcontroller pada unit AC yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan kompresor. Kemudian terdapat plan atau proses, yaitu sistem utama yang ingin kita kendalikan. Plan menerima perintah dari controller dan menghasilkan output. Contohnya kompresor, kipas, freon yang bekerja sama untuk mendinginkan udara. Kemudian terdapat output, yaitu hasil aktual dari proses yang dilakukan. Misal suhu ruangannya saat ini 25 derajat. Kemudian sensor. Sensor merupakan perangkat yang mengukur output aktual. Pengukuran ini kemudian dikirim kembali untuk dibandingkan dengan set point. Proses pengiriman kembali ini disebut sebagai umpan balik atau feedback. Contohnya termometer yang ada di AC. Selanjutnya saya akan mensimulasikan demonstrasi tentang Simulink, yaitu membuat permodelan. Kita langsung saja buka MATLAB. Jelaskan tentang dasar-dasar blok yang ada di Simulink MATLAB. Yang seperti kalian bisa lihat di sini adalah tampilan awal dari MATLAB. Untuk memasuk ke Simulink, kita klik ini Simulink. Kita tunggu karena ini software lumayan berat, jadi dan kita pilih blank mode. Jadi ini adalah tampilan awal dari Simulink. Kita library browsernya, kita menu Simulink. Saya akan menjelaskan tentang source sinyal. Di sini saya akan coba sinyal sumber.
kemudian repeating sequence, kemudian sinus, dan coba random number juga. Kemudian kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan klik 2 kali pada workspace ini untuk mencari komponen. Di sini kita akan menampilkan sinyalnya dengan scope. Kita cari kita adalah sinyal-sinyal rem. Jadi rem ini adalah perpindahan nilai dalam 1 detik. Kita coba lihat sekarang, kita lihat setiap 1 detik dia naik 1 tingkat. Dan ada sinyal repeating sequence. Jadi ini adalah perubahan sinyal by sequence. Lalu ada gelombang sinus meningkat. Random. Kita coba seperti random. Dan ada pulse generator. Metodenya 5. Periodenya banyak. Atau kotak. Ini adalah gambaran dari dasar blok source atau sumber sinyal. Selanjutnya adalah blok sinks. Jadi sinks ini adalah untuk menampilkan sinyal atau data. Di sini dapat display dan space. Saya akan coba contohkan. Kita gunakan dan di sini kita gunakan kita coba berikan delay. Kita akan coba tampilkan dengan scope. Kita coba kita setting dulu. Kita lihat perbedaan sinyal input dan menggunakan fitur.
Jadi masing-masing fungsi di angka di workspace dia akan ditampilkan workspace sebelumnya. Dan ini adalah ke file. Kita coba beri nama A. Kita coba beri workspace. Ini adalah file yang di ekspor ke workspace ke file. Nah, ini adalah hasil outputnya yang kita ekspor tadi menggunakan fitur ini pada block scenes. Jadi ini adalah memberikan output dari ini adalah block math library terdapat pada Simulink dan math operation. Namun saya hanya menjelaskan dasar-dasarnya saja. Di sini saya akan coba perkalian, pengurangan, dan pembagian. Dan nilai absolut. Jadi untuk menampilkan ini kita butuh display. Untuk fungsi menjadi nilai absolutnya. Coba kita gunakan konstan. Hasilnya akan 5. Yang lain ini adalah blok. Kalau kita dikali dengan 5 akan 2. Ini kita bisa merubahnya sesuai keinginan kita. Ini adalah pengalihan dan pembagian. Misal 20 bagi 5. Ini adalah dasar-dasar dari si blok math, dan masih ada banyak fungsi lagi. Saya akan menjelaskan. Selanjutnya adalah penggunaan fungsi matrix. Di sini saya akan praktekkan. Kita gunakan konstan untuk hasilkan nilai. Kemudian adalah den untuk pengalinya, dan adalah display. Dan adalah display untuk menampilkan. Kita praktekkan pengoperasian matrix. N2 4 sudah ini biar mudah. Nah, di sini
ahlinya kita bisa menggunakan elemen ataupun konstanta kita tanpa elemen. Kita coba kalian untuk setiap elemen, dan kita akan coba untuk setiap konstanta dan elemen. Kita juga bisa elemen dengan konstanta. Ini adalah contoh pengoperasian matriks. Selanjutnya adalah user defined function. Jadi kita akan mendefinisikan fungsi kita sendiri. Kita masuk ke simple lalu user defined kita konstan bagi inputan. Inputnya dan outputnya ada variabelnya, kita akan menggunakan titik ini. Ketika outputnya 1 maka adalah jika titik 3 selesai program. Jika inputannya lebih dari 1 atau sama dengan 1, jika tidak maka outputnya akan 3. Kita coba, maka hasilnya akan 3. Ini adalah contoh sederhana dari user function. Adalah fitur lookup tabel. Jadi ini adalah mencari data dari tabel. Kita praktekkan. Jadi kita ingin adalah hubungan input output dari mengubah nilai 5 menjadi negatif 5 jadi 5 dan akan menampilkan nilai sesuai tabel. Sekitar sini, sekitar 1. Selanjutnya adalah fungsi max. Jadi saya perhatikan ini max dan ini max. Jadi ini adalah untuk menampilkan ke dalam satu dan juga sebaliknya menampilkan input yang berjumlah 2 kita keluarkan masing-masing. Kita gunakan sine wave sumbernya dan juga kita gunakan scope. Kita gunakan dan klik kiri. Kita coba gunakan gain untuk melihat perubahan. Ini adalah gelombang input dan gelombang setelah gain yang kuning ini. Dari hasil satu output ini kita pecah lagi menjadi Dmax. Input
gain-nya ini 1, amplitude-nya, dan ini adalah global sedikit 5. Selanjutnya adalah bass. Jadi bass ini yang akan kita tampilkan di sini. Akan memberikan contoh. Di sini saya akan coba menampilkan 3 sinyal sekaligus. Saya akan mengambil input sampai 2 kali. Deteksi untuk 3 sinyal kita metode yaitu mengeluarkan hasil sinyal 1. Sinus input. Selanjutnya adalah selektor. Jadi fungsi selektor sendiri adalah memilih data yang akan kita gunakan. Kita coba contohkan langsung. Kita gunakan selektor. Blok selektor ini kita pilih inputnya menjadi 4, dan kita gunakan indeksnya. Kita mana yang akan kita gunakan, kita gunakan yaitu 2 dan 6. Dan outputnya 2 dan 6 sesuai yang kita pilih. Kemudian blok selanjutnya adalah switch. Ini seperti logika if else. Kita gunakan 3 sebagai logika else, dan ini adalah nilai pembanding. Di sini di lebih dari 0 maka outputnya akan 5 misal. Kita coba lebih dari 0 maka outputnya akan 5. Karena inputnya 1 dari 3, maka inputnya adalah 2. Ini akan 5. Ini adalah operasi logika. Terdapat kartu konstan dan compare zero, dan juga relation operator. Jadi untuk kartu konstan karena ubah ini menjadi 4, maka nilainya ini adalah untuk bandingkan dengan 0. Nilainya akan salah karena nilainya 1. Saat kita ubah 0, 1, misal saya beri nilai 4.
Jadi subsistem ini adalah untuk menyederhanakan permodelan yang telah kita buat supaya mudah dan kita bisa implementasikan ke model selanjutnya. Kita blok semua, kita create subsistem adalah subsistem yang telah kita buat. Jika kita klik 2 kali, maka akan menampilkan. Selanjutnya adalah cara menggunakan temp file. Jadi kita tidak perlu variabel masing-masing, kita hanya perlu langsung ke MATLAB ini, ke command window. Misal di sini saya akan buat untuk variabel s, misal di sini akan ada sebuah variabel s. Kita coba simple, misal dan display. Dalam bagian ini kita biasanya kan menuliskan nilainya, definisikan menggunakan emfrase tadi. Sesuai tadi.